warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini kita akan sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 12, yaitu berpikir positif, husnuzon, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tujuan pembelajaran yang pertama melafalkan ayat tentang berpikir positif, husnuzon, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kedua, menganalisis kandungan ayat, menunjukkan sikap berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan kehidupan sehari-hari. Di sini ada ayat tentang sabar yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan serta keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya ada hadis At-Tirmidzi yang mana sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu untuk kaum, Dia akan menguji mereka. Selanjutnya kita mulai diskusi dulu ya. Yang pertama Ibu bagi kelompok kecil. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 berarti menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2, 2, dan seterusnya. Ini pertanyaannya, dan ini pasangannya ya, berarti nanti dicocokkan. Iya. Ibu bacakan saja ya. Kelompok pertama udah. Kelompok pertanyaan pertama, kamu gagal dalam ujian yang sudah kamu persiapkan dengan sungguh-sungguh. Manakah jawaban yang tepat? Yang pertama, berpikir positif bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia dan terus berdoa serta belajar. Yang B, meyakini bahwa Allah memberikan ujian sesuai kemampuan dan hikmah di baliknya. Yang C, bersabar, meminta doa kepada orang tua dan tetap berusaha sebaik mungkin. Yang D, tidak membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada memperbaiki diri. Jawabannya yaitu B. Kamu gagal dalam ujian yang sudah kamu persiapkan dengan sungguh-sungguh.
dari kesalahan dan bangkit kembali. Bagaimana teman-teman, benar nggak? Selanjutnya kelompok 2. Soalnya kamu mendapat nilai rendah, padahal sudah belajar. Kebanyakan mengenal positif bahwa setiap usaha tidak sia-sia dan terus berdoa setelah belajar. Benar nggak teman-teman? Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kamu sakit saat harus mengikuti ujian ini. Jawaban yang tepat. Sabar, kenapa? Ya, bagaimana teman benar atau tidak? Selanjutnya kelompok 4. Kamu mendapat kritik karena hasil ujianmu belum memuaskan. Jawaban yang tepat mana enggak? Kenapa enggak? Berarti harus menerima kritik dengan lapang dada ya? Iya, betul. Kamu merasa kesulitan memahami materi ujian? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Bersabar dan terus bersyukur, meyakini bahwa Allah akan memberi jalan keluar dan kemudian. Iya, betul. Nah, selanjutnya kelompok terakhir. Pertanyaannya, kamu enggak? Iya. Ya. Kamu melihat temanmu mendapat nilai lebih baik darimu. Jawabannya itu Apa enggak? Kenapa enggak? fokus pada Perbaikan diri. Iya, betul. Selanjutnya saya bagi menjadi diskusi kelompok besar ya. Berarti ini kelompok 1, 2, 3 ya. Yang kelompok 1 itu studi kasusnya Ali belajar keras untuk ujian, tetapi hasilnya tidak sesuai harapannya. Ia merasa kecewa dan berpikir bahwa usahanya sia-sia. Teman-temannya mendapat nilai lebih baik darinya. Pertanyaannya, sikap berpikir positif apa yang seharusnya dimiliki Ali? Terus bagaimana cara Ali bersikap sabar dalam menghadapi hasil tersebut? Apa hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Ali? Silakan berdiskusi dulu ya kepada kelompoknya masing-masing. Sekarang coba nomor 3 ya? Ya. Nomor berapa? 1. Ulangi baca ini. Ya, diskusi aja langsung ya. Kelompok 1 aja kok. Apa dari kelompok 3 dulu yang menjelaskan? Ya,
Ya udah, kelompok 1 dulu. Gantian ya, Mbak. Siapa yang mau menjawab pertanyaan kita berpikir positif apa yang seharusnya dimiliki Ali? Pertanyaan yang pertama, sikap berpikir positif apa yang seharusnya dimiliki Ali? Tadi tidak memberikan diri dan fokus pada memberikan diri. Terus kemudian bagaimana cara Ali bersikap sabar dalam menghadapi hasil tersebut. Jadi Jawab gantian bersama. Satu-satu ya berarti jawabnya ya. Oke. Jadi Ali itu supaya itu Selanjutnya Mbak. Yang terakhir. Yang terakhir Mbak, apa hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Ali? Selanjutnya nomor 2. Ya, bagaimana positif dalam menghadapi cobaan ini, yaitu Siti harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya dari Allah, dan Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan. Selanjutnya Mbak, yang bawah, bagaimana Siti bisa bersabar dan tetap mempersiapkan ujian dengan baik? Ya, Mbak, bisa dapat saja. Kan kalau kita juga belum menjawab. Kamu dulu Bapak yang jawab, nanti ada ini. Oh, kamu harus kayak ini. Ya udah, nomor 3 dulu Mbak. Yang dapat melatih dia tetap semangat. Kemudian juga apa, yaitu dukungan dari keluarga, teman, dan juga guru, serta keyakinan bahwa usaha yang dilakukan itu akan membuahkan Itu Mbak juga. Bagaimana sih bisa bersabar dan tetap mempersiapkan ujian dengan baik? Yang Mbak baca itu, yang ketiga itu apakah dapat berbagi sini agar tetap semangat dan tidak putus asa, yaitu Siti harus dapat dibantu agar dari keluarga, teman, terus dari gurunya, serta keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. Terus Siti juga dapat memberikan motivasi kepada dirinya sendiri seperti menjadi belajar cukup dan berpikir lebih tenang terus belajar. Selanjutnya nomor 3, banyak kesana bagaimana dapat menumbuhkan berpikir positif tentang dirinya. Itu misalnya kalau setiap orang itu memiliki proses belajar yang berbeda terus berusaha. Selanjutnya langkah apa yang bisa dilakukan untuk kesadaran baik? Aku bersama Insan dong. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa doa atau keyakinan yang sebaiknya dipegang saat menghadapi ujian? Apa Mas? Sabar, jangan bagus, dan tetap berusaha.
Ya, diskusinya sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian serta juga merupakan sikap yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap manusia akan diuji oleh Allah sehingga seorang muslim harus tetap bersikap baik, husnuzon kepada Allah, tidak berputus asa, yang menghadapi masalah kesedihan, doa dan tawakal. Sikap sabar dan berpikir positif akan membawa ketenangan hati, memperkuat iman dan mendatangkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.